أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya persoalan kita tadi. Memang ada pertanyaan yang datang kepada saya mengenai soal fitnah, yang dimana tadi sudah pernah saya sampaikan satu hadis Nabi, bahasa bagaimanapun besar dosamu kepada Allah, jika engkau tobat, engkau mendapat keampunan. Tapi orang yang mencerca, mencaci orang lain, dia tidak akan mendapat keampunan dari Allah sebelum yang bersangkutan didatanginya dan minta maaf. Datang pertanyaan. Di antara pertanyaan itu datang begini, Ustaz, sekarang saya baru tahu persoalan itu. Tadinya saya tidak tahu. Yang sudah ada orang yang saya upat, saya caci dan sebagainya. Dia sudah mati. Sekarang baru saya tahu apa yang harus saya bikin hingga tobat saya diterima oleh Allah. Nah, jawabnya begini. Kalau kebetulan yang mati itu ada meninggalkan ibu bapanya, umpamanya, santuni ibu bapanya, baiki ibu bapanya, bertobatlah ke Allah. Satu. Kalau ibu bapanya tidak ada lagi, bagaimana? Apa ada anak istrinya yang ditinggalkannya? Ada. Santuni anak istrinya, sayangi, kemudian minta ampun ke Tuhan. Itu jalan untuk mendapat keampunan dari Allah. Kalau anak istrinya juga tidak ada, bagaimana? Ada, dia punya adik atau dia punya abang yang susah. Ya ada, santuni abangnya, santuni adiknya yang masih tinggal. Dengan begitu bertobat engkau ke Tuhan, engkau mendapat keampunan dari Allah. Atau ada lagi jalan lain. Hubungi keluarganya kalau masih ada yang tinggal. Kalau dia berhutang, engkau menyelesaikan hutangnya. Oh, kalau banyak kali hutangnya bagaimana Ustaz? Berapa mampu? Dengan begitu baru engkau minta ampun ke Tuhan. Engkau berhak untuk mendapat keampunan dari Tuhan. Nah, ini duduk masalahnya. Datang lagi pertanyaan. Kadang-kadang jadi ustaz ini pun kadang-kadang berabe juga. Tidak ada keluarganya, tidak ada semua habis sama sekali. Tunggal, tahu-tahu mati dia. Padahal dia pernah saya cerca, saya maki. Apakah ada hak keampunan saya kalau saya minta tobat? Jawabnya yang pasti dari saya tidak ada. Cuma minta ampunlah. Jangan sampai tidak minta ampun. Kemudian doakan dia agar dia lepas daripada azab kubur atau dia mendapat keampunan dari Allah. Hanya itu jalan lagi. Minta ampunlah ke Tuhan. Itunya jalan lagi. Jalan lain tak dapat saya menunjukkan lagi. Nah, ini pertanyaan datang. Tapi yang ianya, kalau yang sudah itu apa mau dibilang lagi? Yang akan datang, itba'is sayyi'at bil hasanat tamhuha. Ada satu orang sahabat jauh. Kalau saya katakan sahabat jauh, tuan-tuan, rupanya ini istilah yang saya bikin ini. Nabi Muhammad banyak sahabatnya. Semua orang muslim yang bersua dengan dia itu semua sahabatnya itu. Tapi ada yang akrab, tapi ada yang tidak. Nah, ini saya bikin istilah sendiri
Sahabat jauh namanya ini. Yang tidak akrab dinamakan dengan sahabat jauh. Macam saya kan banyak punya kenalan, tapi ada yang intim sekali. Ini sahabat yang dekat namanya. Tapi ada yang kadang-kadang lupa pun saya dengan wajahnya. Karena berjumpa di pengajian saja. Ini sahabat jauh. Nah, salah seorang daripada sahabat jauh, ini istilah saya, datang kepada Nabi. Ya. Rupanya di waktu itu kesadarannya sudah timbul, keinsafannya sudah timbul. Apa katanya kepada Nabi? Ya Rasulullah, dengan apa saya tebus dosa saya? Ada 3 masalah yang timbul pada diri saya terhadap beberapa sahabat saya. Menangis ya. Apa itu? 1. Saya ada berhutang dengan sahabat saya. Memang sengaja saya tidak mau bayar. Dia sudah mati sekarang. Di belakang saya dengar engkau mengatakan, sahibud dain ruhuhu murtahinun fi kabri. Orang yang mampu membayar hutang tapi tidak dibayarnya hutangnya, mati dalam keadaan macam itu, dia akan dipenjarakan Allah di dalam kuburnya. Menjelang hari hisab dia harus menerima neraka. Menangis ya sahabat ini. Sedang sahabat saya tempat berhutang sudah tidak ada lagi. Bagaimana ya Rasulullah? Ini masalah pertama ya yang dimajukan oleh sahabat ini, sahabat jauh ya. Rasulullah menjawab, ada kau mengenal bahasa ada anaknya yang tinggal? Kalau engkau mengenal ada anak yang tinggal, sebagai ahli waris kepada dia serahkan hutang engkau itu. Itu pun tidak ada. Ada dia meninggalkan istri? Kalau ada dia meninggalkan istri, serahkan hutangmu itu kepada istrinya. Dengan begitu minta ampun engkau ke Tuhan. Itu pun saya tidak tahu ya Rasulullah. Jadi apa yang harus saya bikin? Kalau begitu, kembalikan uang itu kepada Allah. Karena itu uang dia, Allah nanti mengembalikannya. Caranya, wakafkan duit itu. Katakan kepada Allah, Tuhan, ini bukan uang saya. Ini uang si Polan yang sudah mati. Aku kembalikan kepada engkau, wakafkan. Itu diantara jalannya, kata Rasulullah. Nah ini satu bahagian. Agak lega lah perasaan. Apalagi yang lain-lainnya? Kata Rasulullah di waktu itu. Satu lagi ya Rasulullah, saya pernah memaki-makinya. Ini yang menjadi persoalan kita. Saya pernah memaki-makinya, mencerca dan mencacinya. Saya pernah mendengar apa yang datang dari engkau. Tapi sekarang saya baru tahu. Tentu saya tidak sempat meminta maaf padanya. Apa yang harus saya bikin? Minta ampunlah ke Tuhan. Dan di samping itu senantiasa engkau bermohon kepada Tuhan. Supaya sahabat atau kawan kau itu dilapangkan Allah kuburnya. Mendapat keampunan dari Tuhan. Nah ini salah satu jalan lagi. Kemudian untuk memastikan engkau mendapat keampunan, timbullah soal ketiga. Itba'is sayiat bil hasanat tamhuha. Untuk masa yang akan datang, imbangilah dengan ibadat sebanyak mungkin. Imbangi. Kemudian minta ampun ke Tuhan. Nah ini 3 persoalan. Kalau masih ada keluarganya, santuni keluarganya. Kalau tidak, kalau utang, kembalikan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, imbangi dengan membuat kebajikan, kebaikan sebanyak mungkin. Nah itulah sebagai jawab saya terhadap orang yang bertanya. Mudah-mudahan mempunyai kesan yang baik. Saya teruskan persoalan Al-Kabair tadi. 4 yang sudah ya. Syirik, durhaka kepada 2 ibu bapa, hasad,
fitnah, kemudian yang kelima, putus asa. Putus asa ini juga masuk hal yang seolah-olah Allah tidak mampu menolong dia. Tidak boleh ya, berputus asa tidak boleh. Kadang-kadang karena putus asa ada yang sampai membunuh diri, ada yang sampai membuang diri. Ini tidak dibenarkan dalam agama. Ini masuk kabair putus asa ini. Di dalam Quran terang dikatakan la taqnutu mir rahmatillah. Engkau tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Banyak kali orang yang berputus asa baca bini ya. Meraung menangis karena menyesal dengan perbuatan yang sudah, iringilah dengan meminta ampun kepada Tuhan. Jangan sampai membuang diri, qatlun nafs, sampai membunuh diri, ya terlalu bodoh manusia macam ini. Su'zan terhadap Allah yang tidak langsung inilah. Orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah itu masuk dalam kategori di antaranya orang yang berburuk sangka terhadap Allah. Seolah-olah Allah tidak mampu memberikan sesuatu terhadap dia. Kalau ada sesuatu yang macam itu, gendangnya dua saja. Coba arahkan ini. Mungkin ini adalah akibat dosa yang engkau bikin. Bawa meminta ampun dan bertobat ke Tuhan. Tetapi mungkin juga ini merupakan cobaan mengenai keimananmu. Menang engkau dalam cobaan, maka engkau menjadi orang yang menjadi kekasih Tuhan. Tak ada kita yang tidak dicoba. Nabi Ibrahim pun dicoba ya. Coba baca ayat wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Silakan baca surat Al-Baqarah ya. Di sekitar ayat 20-an lebih ke atas ya. Cobalah lihat nanti ya. Nabi Ibrahim kan kena coba ya. Dicoba oleh Tuhan. Tidak tanggung-tanggung cobaan itu. Seperti orang yang pergi mengerjakan haji. Orang yang sudah pernah pergi mengerjakan haji ke Mekah, waktu dia wukuf di Arafat tanggal 9 malam, dia berangkat menuju Mina melalui Muzdalifah. Sampai di Mina dia jumpai 3 jamrah. Jamratul Ula yang pertama, Jamratul Wusta yang di tengah, Jamratul Aqabah yang terakhir. Di situ melontar. Ini latar belakang daripada melontar ini karena Ibrahim mendapat cobaan mengenai keimanannya. Disuruh mengorbankan anak kandungnya Ismail. Wah, ini jangan bilang tidak ruwet ini melaksanakannya. Tapi akhirnya dilaksanakan dengan penuh keimanan oleh Ibrahim. Tapi kenyataannya dia menang. Allah tidak zalim. Anak yang disembelih kiranya ditukar oleh Allah dengan seekor kibas. Setelah menang, korban sudah terjadi, ternyata kibas yang kejadian ditukar oleh Allah. Allah mengatakan inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, engkau sudah menang. Saya angkat engkau menjadi imam. Khalilullah, pemimpin daripada seluruh manusia, menjadi contoh. Khalilullah, Ibrahim Khalilullah. Ibrahim diambil menjadi kekasih Tuhan. Jadi dua saja gendangnya. Sebab itu putus asa itu tidak boleh ya. Coba arahkan kedua soal ini. Apakah Allah mencoba keimananmu? Tabah menghadapinya, tidak putus asa, martabat pun naik di sisi Allah.
Tapi kalau karena dosa, minta ampun ke Tuhan. Sebagai satu peringatan dari Allah. Coba arahkan ke sana. Tenang jiwa ini. Apa yang tidak tenang? Nah ini. Ya, putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Allah tidak zalim. Orang yang berputus asa dengan tidak langsung, dia menuduh Allah tidak adil. Apa yang tak dosa besar yang semacam ini? Sudah pastilah dosa besar. Itu maka Nabi Ibrahim banyak dapat cobaannya. Tapi iyalah, sudah ratus kali di mana-mana tempat saya katakan ya, tidak semua hajat kita bisa sampai. Tidak. Apa semua niat kita bisa tercapai? Tidak. Bukan Allah tidak mampu memberikannya. Tapi kan ini cobaan mengenai keimananmu. Membuktikan masa kekuasaan tidak berada di tangan manusia. Kekuasaan penuh berada di tangan Allah. Jadi pandai-pandailah. Ya. Legakan ya. Laisal ghina'an kanzil mal. Kebahagiaan terletak pada ketentraman jiwa, tidak pada tumpukan harta, benda, kekuasaan dan sebagainya. Nah, putus asa masuk dosa besar al-kabair. Nah, selesai ya, 5 sudah ya. Nah, kita masuk kepada al-kabair yang ke-6. Ini sama sekali yang saya sebutkan ini kan ada hubungannya dengan waktu kita berada di bumi mahsyar yang tidak dijemput. Kan itu yang menjadi modal kita dalam ceramah saya ini. Siapa lagi yang tidak dijemput? Ini yang ke-6 ya. Mengambil hak orang tanpa izin Allah. Hak orang kita ambil dengan tidak izin Allah. Di antaranya umpamanya memakan harta anak yatim, mencuri itu jelas, merampok itu terang, menipu, mengompas itu terang, mengambil hak orang tidak dijemput di bumi mahsyar ya. Masuk riba ya. Riba juga itu mengambil hak dengan tidak izin Allah. Yang riba ini begini ya, soal bank itu jangan kita bicarakan dulu ya. Meminjamkan uang ke orang, saya meminjam uang kepada saudara karena tidak ada beras di rumah, tolonglah agak 10 kilo nanti saya bayar habis bulan. Oh ya 10 kilo, oh boleh, tapi habis bulan bayar ya, tapi bayar 12 kilo. Ini riba ini. Yang 2 kilo itu riba itu. Tukang riba di bumi mahsyar tidak akan dijemput. Oh, ada satu lagi yang agak berat ini ya. Saya pun agak sukar menyampaikan ini. Perkara harta anak yatim ini. Haram hukumnya memakan harta anak yatim ya. Disuruh memelihara anak yatim betul. Tapi kan tidak semua anak yatim itu miskin. Ada yang kaya anak yatim itu. Karena dia kaya kita pelihara, tapi kita poklek hartanya. Ya Allah, ini bukan melihara anak yatim ini, ngompas anak yatim ini. Satu. Ada satu lagi yang ingin saya menyampaikan, tapi pandai-pandailah ya. Lillahi ta'ala, saya tidak mau menyindir manusia ya. Berdosa itu. Tapi jujur sajalah saya mengatakan. Saudara kumpulkan anak yatim di rumah dengan alasan memelihara anak yatim. Kemudian anak yatim itu saudara suruh meminta sedekah kemana-mana untuk dikumpulkan. Alasan membagi anak yatim makan, saudara menumpang makan di tempat itu. Wah, ini tidak betul ini. Jangan disuruh anak yatim itu minta-minta sedekah.
kami anak yatim minta sedekah, anak yatim dari sana, anak yatim dari sini. Setelah itu dikumpulkan, saudara, kata saudara melihara anak yatim, saudara numpang makan di situ. Ya Allah, aduh, saya bukan menyindir ini ya, ini jujur saja. Dosa besar itu. Kalau betul mau melihara anak yatim, bukan kita numpang makan dengan hasil minta sedekah dia. Lebih bagus saudara minta sedekah. Katakan untuk bagi makan anak yatim, bilang. Saudara yang pergi minta sedekah. Bagi makan anak yatim. Bukan anak yatim tuh disuruh minta sedekah. Saudara numpang makan. Zalim ini ya. Ya. Saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini janganlah salah terima. Ini siratan mustaqim ya, jujur saya mengatakan. Itu maka di zaman Rasulullah dulu, anak yatim itu diserahkan, ditengok mana sahabat-sahabat yang agak beruang, pelan pelihara oleh kau anak yatim. Ingat, anak yatim ini harus engkau pelihara, jangan engkau bedakan dengan anak kandungmu. Begitu sama Rasulullah. Dan kadang-kadang anak yatim ini sampai 3-4 orang, kebetulan ibunya masih hidup. Ibunya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, janganlah, walaupun saya miskin ya Rasulullah, janganlah saya ceraikan dengan anak saya. Oh, kalau begitu, sahabat, kawini maknya. Ini ibu-ibu jangan marah sama saya ya. Dulu istilah berbini 2, berbini 3, ini asal sejarahnya ini. Ya. Janda-janda yang mati di medan tempur suaminya, meninggalkan anak 4-5, ada sahabat yang kaya, akawini ini pelihara anaknya seperti memelihara anak kandungmu. Begitu. Ini orang kaya-kaya sekarang ini, apalagi, aduh, cemana lah ya. Sudah gaek pun, sudah hompong pun dia kadang-kadang. Banyak duitnya, anak gadis yang dicarinya. Kan nggak ada utak, kan kasar kesudahnya saya ini. Ya, bukan begitu caranya. Ini istilah dahulu, boleh kawin 2, boleh kawin 3. Jangan salah tafsir ya. Kadang-kadang orang yang tak mengerti duduk soal ini, apalagi orang yang anti agama, mengatakan bahasa Nabi Muhammad itu jago perempuan. Salah ini. Ya, pembela anak yatim dan membela janda-janda yang sudah tidak mampu hidup karena ditinggalkan mujahid-mujahid, pejuang-pejuang, meninggalkan anak banyak. Begitu maka terjadi dahulu kawin 3-4. Nah, ibu-ibu jangan marah ya, ini jujur-jujur saja ini. Dan bapak-bapak pun jangan marah, ini bapak-bapak yang kaya ini bukan anak gadis Pak. Itu mujahid-mujahid yang sudah mati, itu anak-anak yang terkapar, itu pelihara itu. Ini yang dimaksud. Nah, dosa besar mengambil hak orang tanpa izin Allah. Rampok, curi, riba, ya, memakan harta anak yatim, dijadikan budak anak yatim numpang makan, itu sama sekali masuk al-kabair. Saudara, apabila sampai di bumi mahsyar, ini masih dilakukan juga sampai kepada akhir hayat, saudara tidak akan dijemput. Berketayanganlah di bumi mahsyar. Yang sudahlah. Ya, minta ampun saja kepada Tuhan. 6 sudah ya. Kita masuk ke yang ketujuh. Ya. Yang ketujuh, khianat. Khianat, melanggar janji, lari dari fisabilillah, banyak cabangnya ini. Termasuk khianat juga zina. Ya, zina ini masuk dosa besar juga ya, termasuk zina di dalamnya. Zina itu masuk khianat itu ya. Ya, orang payah membesarkan macam anak gadisnya, ibu bapaknya payah memelihara, tahu-tahu dia menghantam semau-maunya. Ini khianat namanya nih. Minta izinlah sama orang tuanya, akad nikah kan bisa. Ini yang paling parah lagi, bini kawan pun digesernya juga. Kedua-duanya ahli neraka nih.
Yang laki-laki ahli neraka, bini kawan digesernya. Ini sudah ada lakinya, laki kawan pula digesernya kadang-kadang. Ya Allah, kesudahannya kan marah juga orang sama saya nanti ini. Tidak, ya ini jujur saja. Ingat, bagaimanapun kita akan mati. Sampai di bumi mahsyar tidak dijemput. Waduh, kacau kita ini. Ada lagi dua lagi ya. Yang ke-8 ya. Yang ke-8, sihir. Sihir ini juga masuk dosa besar. Memang ilmu sihir ini ada, bukan tidak ada. Bukan. Sihir, masuklah jampi-jampi, ya. Ilmu-ilmu mistik. Oh, ada lagi pertanyaan. Kalau saya mempelajari sihir untuk menghalangi sihir orang lain, bagaimana Ustadz? Jawab saya pendek saja. Bawa saja bertahajud tengah malam. Tak mempan itu, percayalah. Ya. Bawa sujud tengah malam, adukan ke Tuhan. Tukang sihir itu pun berpukahan itu. Percayalah. Memang sihir bisa dipelajari, bukan tidak bisa. Boleh kita belajar sihir. Waduh, gimana lah saya menjawabnya ini ya. Menjadi tukang sihir tidak boleh, mempelajari ilmu. Belajarilah ilmu mencopet, tapi jangan jadi pencopet. Kan lain kajinya nih, pandai-pandai ya. Nanti tahu-tahu di luar jadi fitnah pula. Wah, Ustadz Mahyudin Salim membilang kita boleh belajar mencopet. Ya, belajar ilmu copet, tapi bukan jadi pencopet. Kita belajar ilmu copet supaya jangan kena copet. Kan lain kajinya ini. Demikian juga dengan sihir. Boleh mempelajari ilmu sihir begini saja. Sudah pernah mempelajari Quran? Belum. Kenapa enggak ini duluan dipelajari? Ilmu sihir yang dipelajari duluan. Oh, kalau sudah mengerti Al-Quran, sudah mengerti semuanya, mau pelajari silakan. Tapi bukan jadi tukang sihir ya. Ini. Yang terakhir ini ya. Yang terakhir, istihlalul qiblah. Menghina kiblat. Ini agak luas keterangannya ya, tapi sepintas selalu saja. Menghina kiblat, kalau kita berada di Mekah, di Masjidil Haram, di situ ada Baitullah, jangan membuat sesuatu yang tidak sopan. Kalau tidak akan di dalam Quran dikatakan, la rafasa, la fusuka, wala jidala fil had. Kalau di Masjidil Haram kita tawaf itu ya, itu laki-laki perempuan, tak ada pakai batas, itu nampak yang cantik, bercewek-cewek. Ini tidak menghormati kiblat namanya ini. Ya. Karena ada istilah anak-anak muda sangat bercewek cowok. Kalau di Makkah, waktu tawaf itu laki-laki perempuan tuh, itu tidak bertabir-tabir macam kita sembahyang di sini kan pakai tabir, di sana nggak ada itu. Apalagi waktu tawaf. Kalau dilihatlah orang-orang dari Mesir tuh, wah cantik-cantik hidung mancung, goyang kita dibikinnya. Wanita-wanita di sana waktu ihram tuh mukanya terbuka itu. Kalau dibawanya senyum, oh Ustadz di pun goyang, jangan bilang tidak. Jangan lakukan itu. Rafasa fusuka, pekerjaan-pekerjaan fasik, pekerjaan-pekerjaan yang tidak terhormat, jangan dibikin di sekitar Baitullah. Ini istihlalul kiblah, menghina kiblat namanya. Nah itulah dia al-kabair ya, 9 al-kabair. Kalau ini terjadi, engkau tidak akan dijemput tatkala berada di bumi mahsyar. Ya mudah-mudahan saja dapat dimengerti oleh kita semua. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.